Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus membuatkan edukasi tentang benda bertuah yang bisa anti beling atau bahasanya tidak terluka kalau terkena pecahan kaca saudaraku atau beling itu tadi bahasanya. Begini ya saudaraku ya, banyaknya saudara kita yang bertanya untuk minggu-minggu ini saudaraku ya, dari kemarin soalnya banyak sekali tentang benda bertuah yang kalau digesek sama pecahan kaca itu di tangan itu tidak luka. Begini saudaraku ya, saya mau sedikit bahasanya cerita dulu. Dulu itu saya pernah saudaraku belajar sama guru saya ilmu yang bisa dipakai bahasanya buat tolak santet atau bahasanya tenung sejenis itulah. Intinya biar kita itu terhindar dari sihir atau orang-orang yang berniat jahat. Dan waktu itu saudaraku ya, setelah saya belajar ilmu itu, setelah saya puasa, waktu itu saya disuruh datang lagi ke tempat guru saya. Dan setelah saya disuruh ambil air wudhu saudaraku ya, itu dimasukkan kodam ilmu yang saya puasai waktu itu saudaraku. Dan setelah itu saudaraku, saya itu disuruh beli silet patra saudaraku waktu itu, seingat saya. Dan saya tanya ke guru saya, ini guru siletnya sudah saya beli, terus bagaimana? Ini kan seperti itu kurang lebihnya saudaraku ya bahasanya. Dan waktu itu guru saya menyuruh saya itu suruh membuka siletnya itu tadi saudaraku ya. Habis itu disuruh mengunyah, disuruh menelan saudaraku waktu itu. Dan dalam hati saya saudaraku ya, silet itu kan silet baru ya saudaraku ya, tajam. Dan dalam hati saya juga berpikir saudaraku, itu nanti kalau masuk ke perut, kalau bahasanya usus kita robek kan ya repot kan seperti itu. Dan saya waktu itu agak ragu-ragu saudaraku, karena waktu itu juga pertama kali saya belajar ilmu. Dan guru saya itu bilang ke saya, saudaraku, jangan takut, tidak apa-apa, karena ilmu itu jelas asal usulnya dan kodamnya sudah saya masukkan ke badanmu, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan akhirnya silet itu saya kunyah, saya telan saudaraku. Habis itu saya disuruh mecah kaca saudaraku, lampu neon itu. Habis itu disuruh menelan saudaraku. Dan setelah itu diuji coba lagi sama jarum kasur saudaraku, jarum kasur yang panjangnya kurang lebih itu hampir 10 cm itu loh saudaraku, yang panjang. Itu disuruh nusuk ke perut, ke pipi, dan alhamdulillah juga tidak apa-apa.
Dan yang terakhir saudaraku ya, itu saya disuruh berdiri, ditimpa di punggung saya itu pakai batu besar saudaraku waktu itu. Dan setelah saya mempelajari itu saudaraku, memang saya praktekkan di rumah, buat atraksi makan pecahan beling kaca, dan saya pakai juga buat atraksi jalan di atas pecahan beling saudaraku. Namun sebenarnya kalau ilmu saudaraku itu tadi saudaraku, ilmu tolak santet atau bahasanya penangkal sihir, malah ilmu itu saudaraku. Dan itu juga saudaraku pernah saya masukkan ke jenis batu badar. Itu kalau cuma bahasanya saya di tangan, di telapak tangan, atau pokoknya di kulit lah saudaraku ya, itu intinya insya Allah akan selamat saudaraku. Dan kalau ada benda bertuah yang seperti itu, ya itu saudaraku, dia memang sengaja saudaraku, bahasanya dimasukin kodam pakai jenis ilmu itu. Seperti itu saudaraku. Makanya kalau ada yang seperti itu saudaraku, itu ya memang bisa bahasanya anti gores pakai pecahan beling kaca. Dan nanti kalau ada waktu ke depannya juga, kalau nggak sibuk saudaraku ya, akan saya buatkan testimoninya saudaraku ya. Kalau yang seperti itu menurut saya saudaraku ya, biasa sih. Karena apa ya? Karena saya sudah pernah belajar ilmunya saudaraku. Namun kan kalau orang-orang awam kan ya itu tadi saudaraku, kok ada di gores sama pecahan beling kaca itu tidak luka. Dan sebenarnya saudaraku, kan banyak juga itu pemahar-pemahar dari Malaysia, intinya dari luar negeri saudaraku ya, itu banyak juga yang pernah membuktikan sendiri makan pecahan beling kaca saudaraku itu pakai media badar biselonata. Ya karena itu saudaraku, sebenarnya saya lipat gandakan tuahnya pakai ilmu saudaraku. Dia tidak hanya kekuatan tuah alam bawaannya, namun sudah saya kombinasi supaya hasil kedepannya itu biar luar biasa dan lebih bermanfaat buat pemiliknya atau buat yang membawa benda itu saudaraku. Karena apa? Karena benda bertuah itu menurut saya kan sudah sering saya bilang saudaraku ya, benda bertuah itu harus pasti saudaraku, bahasanya tidak untuk main-main. Kalau iya ya iya, kalau tidak tidak. Dan yang terpenting saudaraku, kalau benda bertuah itu asli dulu saudaraku, contoh seperti badar biselonata ya harus badar biselonata medianya. Kalau muntah besi harus muntah besi saudaraku. Dan banyak juga saudaraku, kalau benda lain kan bisa Gus, meskipun tidak badar biselonata atau muntah besi, contoh seperti daun, seperti apa, bisa saudaraku kalau pakai media ilmu itu. Bisa, mau dimasukkan ke batu kerikil atau apa, terserah lah saudaraku. Mungkin ditiup aja bisa kok saudaraku. Kalau menggunakan ilmu saudaraku, itu serba bisa. Dan itu tadi saudaraku ya, bisa saudaraku yang seperti itu bisa. Namun kalau saya benda bertuah itu yang saya utamakan medianya yang bahasanya asli orinya dulu saudaraku. Dan seandainya ada orang lain yang melakukan dengan media-media dari pasar dan sebagainya, itu kan hak asasi mereka saudaraku. Kalau saya tidak mau bahasanya terlalu mengkritik saudaraku, nanti ya kan banyak yang karena Gus Edi itu gini nanti ya ujung-ujungnya saya yang disalahkan saudaraku. Namun kan saya sudah mengingatkan saudaraku, kalau benda bertuah itu cari yang
berkualitas sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar. Kan seperti itu saudaraku. Dan kalau ditanya saudaraku, benda bertuah dari saya itu sebenarnya kalau soal mahar itu kan terjangkau saudaraku, dengan kualitas tuahnya itu. Karena apa ya? Karena itu tadi saudaraku, yang lagi-lagi viral sekarang saudaraku ya, itu ada pemahar bahasanya bilang ke saya juga memahari benda bertuah dari orang lain itu saudaraku ya, itu anti sajam itu maharnya 3 juta saudaraku. Kalau sama nanti anti beling kaca itu di saat pakai itu bisa anti sajam, digores sama beling, itu maharnya sudah 5 juta saudaraku. Karena kalau sajam itu maharnya 3 juta, yang anti beling itu tadi saudaraku yang disayat sama beling tidak apa-apa itu maharnya 2 juta. Benda satu tuahnya kalau bisa ditesmoni 2 kali seperti itu saudaraku, itu maharnya seperti itu tadi saudaraku. Dan yang dipakai juga medianya dari bahasanya dari pasar asal-asalnya menurut saya. Dan kalau yang lainnya saudaraku ya, itu tadi itu maharnya sampai 8,5 juta saudaraku. Dan ya itu siapa Gus? Bahasanya kalau ditanya seperti itu nggak usah dibahas di sini saudaraku ya, nanti orangnya apa ya, tersinggung malah nggak pas. Biar situ-situlah dia menggunakan media apa terserah. Namun intinya itu saudaraku, saya selalu berpesan kalau kepengen benda bertuah itu cari sama yang ahlinya, sama yang pakarnya, biar dapat barang yang benar. Karena saya kalau mengingatkan murid-murid saya seperti itu. Karena apa ya? Karena biar pas saudaraku. Seperti itu. Dan kalau ditanya saudaraku, sebenarnya kalau dipakai buat media itu ya contoh seperti mentah besi, badan besi lonata itu sebenarnya kalau dipakai buat media sarana keselamatan itu bagus saudaraku. Itu bagus asal diaktifkan dulu. Kalau kepengen bagus lagi, dilipat gandakan tuahnya saudaraku. Caranya pakai apa ya? Pakai ilmu saudaraku. Kalau orang awam kan nggak bisa saudaraku. Ya bahasanya minta tolong sama orang yang ahlinya, sama yang pakarnya. Kalau saudaraku mungkin punya apa badan besi lonata atau mentah besi yang belum aktif, itu bisa pakai minyak pengaktif kodam. Kalau kepengen lebih lagi tingkatannya bisa pakai minyak pengisi kodam. Kalau kepengen lebih lagi bisa pakai minyak pamungkas. Dan kalau kepengen lebih lagi bisa pakai minyak kalimosodo dan seterusnya saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Itu saudaraku punya minyak-minyak itu kalau hanya sekedar dipakai buat jadi sesepuh atau jadi spiritual sudah bisa saudaraku. Kalau ya sekedarnya lah bahasanya. Kalau kepingin lebih harus belajar ilmunya saudaraku. Karena rata-rata kan banyak saudaraku ya. Spiritual itu ya terkadang punya kemampuan terbatas ya. Terkadang ya kepengen itu tadi minyak-minyak seperti itu saudaraku. Itu banyak saudaraku yang memahari seperti itu, curhat ke saya, Gus saya kepengen itu Gus ya. Murid saya kebetulan juga banyak, pengen membantu dan menolong bahasanya orang-orang biar lebih bermanfaat. Ya silakan saja saudaraku. Yang penting intinya saudaraku, pesan saya itu gunakan dalam kebaikan saudaraku ya. Intinya gunakan dalam kebaikan, jangan disalahgunakan. Seperti itu saudaraku ya, sewajarnya saja saudaraku. Dan tentang masalah bahasanya itu benda bertuah buat kebal saudaraku ya. Begini saudaraku, kalau orang-orang dahulu saudaraku, benda bertuah itu kan buat sarana atau buat perisai saudaraku. Niatnya itu buat keselamatan saudaraku. Kalau buat kebal itu ya bahasanya orang-orang sekarang saudaraku. Kalau orang-orang dahulu itu
sebenarnya lebih bijak, saudaraku, lebih bijak. Karena apa ya, itu bahasanya buat media sarana keselamatan. Namun kalau orang dahulu, saudaraku, kalau iya ya iya, itu tadi barangnya berkualitas. Kalau orang sekarang kebanyakan kan ya buat keselamatan, namun barangnya kan masih kosong, saudaraku. Itu juga yang bikin repot, saudaraku, yang harus dipahami juga. Seperti itu. Dan kalau orang-orang dulu, saudaraku, sebenarnya itu sangat memahami betul, saudaraku. Contoh, benda bertuah yang bisa dipakai buat media sarana keselamatan, seandainya punya, ya cukup bahasanya ditesmoni, dipakai pribadi, saudaraku. Seandainya kepengen anti senjata tajam, ya setelah dicek anti senjata tajam telah bisa, sudah, saudaraku. Namun kalau orang sekarang, saudaraku, atau orang-orang yang ya bahasanya belum apa dulu-dulu amat, saudaraku, ya itu terkadang kan banyak, saudaraku, ditesmoni, bahasanya dipamerkan. Dan sebenarnya kalau kita pahami, saudaraku, orang-orang seperti itu, saudaraku, malah banyak meninggal, saudaraku. Contoh, ada sesepuh yang mungkin baru senang-senangnya tesmoni, saudaraku. Kebanyakan nggak sampai tua, saudaraku, itu meninggal. Karena apa? Karena begini, saudaraku, ya. Kalau di masyarakat umum, kalau di Jawa, saudaraku, ya, orang yang selalu memamerkan seperti itu, saudaraku, biasanya diincar sama orang-orang tukang sandat, saudaraku, atau orang yang punya jengges. Kan bahasanya mempertontonkan kekebalan, saudaraku, itu biasanya diincar. Ya, dicoba, saudaraku, itu tadi, diteluh atau disantet. Dan ya itu ujung-ujungnya juga orang itu yang punya bahasanya kebal itu nggak sampai tua, saudaraku, rata-rata meninggal seperti itu. Dan saya juga mau cerita, saudaraku, akhir-akhir, saudaraku, ya, saya kan apa ya, kemarin itu kan sempat apa ya, mengajarkan sama Pak Bodo itu testimoni pakai cutter, saudaraku, ya. Itu Pak Bodo saking senengnya juga, saudaraku, ya, itu saking senengnya bisa itu dipamer-pamerin, saudaraku, ya, pas ke warung atau pas ngobrol sama orang banyak lah bahasanya. Saking senengnya dipamerkan, saudaraku. Dan yang terjadi, saudaraku, apa? Sakit orangnya, saudaraku. Sakit. Itu dibawa ke rumah sakit juga gak ada penyakitnya. Setelah ditanyakan ke sesepuh-sesepuh, dia bilang, saudaraku, saya itu setelah sembuh. Karena apa? Karena pas sakit itu gak berani bilang ke saya, saudaraku, Pak Bodonya. Takutnya mungkin saya tegur, saudaraku, karena saya itu orangnya, kalau bahasanya ada murid kurang pas, memang saya tegur, saudaraku. Karena apa ya? Karena buat kebaikan murid saya juga. Karena begini, saudaraku, seorang guru itu menganggap muridnya itu seperti anaknya sendiri, saudaraku. Jadi harus bijak, harus bisa membimbing. Kurang lebihnya seperti itu. Padahal saya itu sudah sering mengingatkan Pak Bodo, kalau media sarana keselamatan gunakan secukupnya saja, atau bahasanya ya sekedarnya lah. Dan kalau kepengen bahasanya jadi sesepuh, atau kepengen bahasanya orang lebih dari orang lain lah bahasanya, itu harus belajar, saudaraku. Dan yang bikin repot Pak Bodo itu, kalau belajar ilmu nggak mau puasa, saudaraku. Jadi seandainya belajar ilmu ke siapa gitu bahasanya, gak dipuasai, saudaraku. Ya cukup dicatat, disimpan, udah, saudaraku. Meskipun sudah dikasih tahu tata caranya, itu juga, saudaraku, yang bikin repot. Dan akhirnya itu, saudaraku, sempat terkena teluh atau bahasanya santet itu tadi. Saya tahunya itu baru kemarin ini, saudaraku, pas ke rumah saya cerita banyak-banyak ke saya, Gus, kemarin itu saya sempat sakit ya, sekitar ada 15 hari, dibawa ke
rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Setelah ditanya-tanyakan ke orang-orang yang memahami itu terkena itu Gus. Sampai katanya itu pinjam uang ke bank saudaraku dipakai berobat. Dan waktu cerita ke saya ya malah sambil ketawa saudaraku. Ya karena itu murid itu kalau bandel bahasanya susah dibilang ya seperti itu, dan orangnya juga ya cuma senyum-senyum seperti itu saudaraku. Ya intinya saudaraku, media sarana keselamatan itu gunakan semestinya saja saudaraku ya, nggak usah terlalu diekspos, karena banyak juga orang-orang yang tidak suka saudaraku, meskipun bahasanya sekedar menunjukkan. Itu banyak orang yang tidak suka saudaraku. Makanya saya sering kalau buat testimoni ya tidak ada niatan bahasanya untuk pamer ya, sekedar saudaraku ya. Seandainya ada bahasa saya yang kurang pas ya diabaikan saja saudaraku. Niatnya intinya tidak ada niatan untuk bahasanya sombong atau bahasanya berlebihan saudaraku ya, sekedar saudaraku, sekedar bahasanya ya menuruti murid-murid. Kalau pengen anti senjata tajam bahasanya kan ya kepengen membuktikan lah, sekedarnya kurang lebih seperti itu saudaraku. Karena apa ya, karena kalau saya bahasa masanya itu sudah lewat saudaraku, beda pas saya waktu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu saudaraku. Itu kalau yang seperti itu tadi, testimoni seperti itu ya bahasanya itu dades seperti itu saudaraku ya. Karena apa bahasanya saudaraku ya, baru seneng-senengnya juga menguasai beberapa ilmu-ilmu yang bisa diperagakan, bisa dipraktekkan seperti itu saudaraku. Namun kalau sekarang ya secukupnya saja saudaraku. Kalau saya mengingatkan murid-murid saya itu gunakan dalam kebaikan, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, itu tadi saudaraku ya, sudah saya jawab tentang benda bertuah yang bisa ditestimoni pakai kaca atau pakai beling saudaraku. Bisa saudaraku, bisa. Kalau cuma disayat pakai pecahan kaca saudaraku, itu sebenarnya lebih ekstrim kalau kaca itu ditelan saudaraku. Karena apa? Karena kacanya itu kan kaca real saudaraku, tidak kaca yang dipakai buat atraksi sulap dan sebagainya. Kalau kaca-kaca seperti itu kan kaca khusus saudaraku, beda sama kaca lampu neon biasa itu saudaraku yang kita pakai di rumah. Kan ada yang sudah tidak terpakai, itu saudaraku itu bisa dimakan kalau kita bahasanya itu punya ageman yang itu tadi saudaraku. Contoh badai bisilonata yang sudah dilipat gandakan tuahnya, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Dan ini juga ada saudara kita saudaraku ya, pemar dari Malaysia saudaraku ya, itu sepertinya di sana juga ada yang jadi sesepuh, itu juga kepengen bahasanya belajar ilmu-ilmu maha guru saudaraku, kepengen apa ya bahasanya di sana itu lebih disegani saudaraku. Dan ya nanti kalau digunakan dalam kebaikan, insya Allah akan saya ajarkan, intinya buat kebaikan, kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.